Halo, perkenalkan saya Budi. Saya akan mendampingi Anda mempelajari modul 1, pengembangan motivasi dan komitmen dengan pokok bahasan 1, pengembangan motivasi dan komitmen pendamping sosial PKH. Setelah mempelajari pokok bahasan ini, Anda diharapkan akan mampu menjelaskan dan melaksanakan apa itu motivasi dan komitmen. Pengembangan motivasi dan komitmen pendamping sosial PKH. Selamat belajar! Ini merupakan ilustrasi kisah Iwan yang memiliki keterbatasan fisik, tetapi ia mampu menyelesaikan perlombaan maraton dengan sangat baik. Kunci sukses dari keberhasilan Iwan adalah motivasi dan komitmen yang ia miliki. Lalu, tahukah Anda apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu dorongan atau kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi pun dapat disebabkan dari faktor luar, atau motivasi ekstrinsik, ataupun faktor di dalam diri, motivasi intrinsik. Mari kita lihat diagram dari teori Maslow ini. Pada tingkat terbawah, kebutuhan fisiologis menggambarkan kebutuhan dasar yang dimiliki manusia, seperti rasa lapar, haus, tidur, kebutuhan biologis, kebutuhan jasmani, dan lainnya. Tingkat berikutnya adalah kebutuhan rasa aman terlindungi dari bahaya, seperti keselamatan, keamanan, jaminan, dan perlindungan dari segala yang mengancam kehidupannya. Kemudian, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan berafiliasi dengan orang lain. Diterima serta dimiliki mencakup rasa cinta, kasih sayang, persahabatan, bergaul, bermasyarakat, dan lainnya. Tingkat selanjutnya adalah kebutuhan dan penghargaan, yang mencakup harga diri, otonomi, prestasi, status, pengakuan, dan perhatian. Tingkat yang paling tinggi, kebutuhan mengaktualisasi diri, mencakup hasrat, kreativitas, pemecahan masalah, moralitas, dan lainnya. Tidak hanya motivasi yang membakar semangat Iwan untuk berhasil, tetapi Iwan juga memiliki komitmen yang kuat. Dan apakah Anda tahu apa itu komitmen? Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen Iwan terlihat ketika ia mampu untuk menyelesaikan perlombaan di saat ia sudah kehabisan tenaga. Komitmen Iwan mendorong rasa percaya dirinya, semangat untuk bangkit, dan menyelesaikan perlombaan dengan baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan tenaga Iwan yang kembali pulih dan semangat yang membara di dalam dirinya, sehingga ia mampu melampaui garis finish. Beranjak dari kisah Iwan, di dalam suatu komunitas PKH, motivasi dan komitmen adalah tulang punggungnya. Tanpa motivasi dan komitmen, maka komunitas ini akan mati. Mengapa kita perlu mengembangkan dan menjaga motivasi dan komitmen dalam organisasi? Ada beberapa alasan untuk mengembangkan dan menjaga motivasi dan komitmen dalam organisasi, yaitu 1. Makin banyak orang termotivasi dan berkomitmen, makin efektif dapat memengaruhi orang lain. 2. Orang yang termotivasi dan berkomitmen akan tidak mudah putus asa. 3. Motivasi dan komitmen membawa seseorang menuju tingkat tertinggi pencapaian. Untuk menularkan motivasi kepada orang lain itu mudah. Caranya dengan bersikap positif, menjadi model motivator, fokus pada misi yang diemban bersama, tetapkan sasaran yang menantang, dan rayakan kemenangan meskipun kemenangan kecil. Kemudian, untuk mengembangkan dan menjaga komitmen dapat terjadi di setiap saat dan tumbuh di dalam diri sepanjang waktu. Komitmen dapat tumbuh ketika klik pada istilah komitmen untuk informasi lebih lanjut.
Sebagai seorang pendamping PKH, beberapa cara yang perlu Anda ketahui dalam mengembangkan dan menjaga komitmen adalah sebagai berikut. Klik pada setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Teori Maslow terdiri dari beberapa tingkat kebutuhan. Bagaimana? Selamat! Anda telah menyelesaikan modul 1, pengembangan motivasi dan komitmen dengan pokok bahasan 1, pengembangan motivasi dan komitmen pendamping sosial PKH. Klik pada setiap ikon untuk melihat rangkumannya. Halo, bagaimana pembelajaran Anda di pokok bahasan ini? Pasti sungguh menyenangkan. Selamat mengikuti pembelajaran di pokok bahasan berikutnya ya.